tidak ketemu orang yang bermasalah. Adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Berani, berani, berani. Beritakan Injil yang melihat bagaimana kita. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi Yesus berkata kepada orang itu, perhatikan ini, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan atasmu dan bagaimana Ia telah mengasihi engkau. Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Bagaimana seseorang yang begitu terhilang, dihindari banyak orang, tinggal di kuburan, gila total, tidak ada pengharapan, bersiap-siap menuju neraka. Dalam waktu singkat bertemu Yesus, hidup diubahkan. Dan bukan hanya dia sembuh menjadi waras, tapi dia menjadi manusia yang berdampak di Dekapolis, daerah 10 kota, dalam waktu singkat. Nah, ini pentingnya perjumpaan dengan Yesus. Kita tidak cukup jadi Kristen keturunan, saudara. Kita perlu berjumpa secara khusus, mengalami firman Tuhan, dan hidup kita akan diubahkan. Oke, siapkan semangat kita, nyalakan apinya. Haleluya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Berani, berani, berani. Beritakan Injil. Satu kali lagi. Kasih tahu kepada orang sebelah. Ayo semangat, semangat, semangat. Semangat ini harus dijaga dan bagaikan api harus berkobar-kobar. Kita mau memenangkan dunia, saudara. Kita mau menjangkau, memberkati, berimpact kepada Indonesia. Oke, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Berani, berani, berani. Beritakan Injil yang melihat bagaimana kita. Yang pertama dari kisah bagaimana mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, bahkan dampaknya itu panjang. Yang pertama, Yesus biasa membawa murid-muridnya berjalan bersama-sama, walking together, work together, and better together. That's a principle. Contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah dia punya pengikut, dia punya orang-orang spesial, dia punya pasukan khusus. Dia tidak pergi sendiri, dia berjalan membawa anggotanya. Prinsip yang berlaku dalam Alkitab adalah berdua lebih baik daripada seorang diri. Mengapa kita berjalan bersama-sama? Mengapa kita melakukan sesuatu bersama-sama? Kita menghadapi tantangan bersama-sama karena berdua jauh lebih baik, lebih kuat, lebih solid daripada seorang diri. Jadi jangan mau saudara tinggal sendiri di rumah. Libatkan dirimu dengan komunitas kita, gereja kita, sel grup kita. Libatkan diri karena berdua, bertiga jauh lebih baik daripada seorang diri. Kemudian bagaimana kita? Coba lihat kisah di dalam Perjanjian Baru. Yesus selalu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan pada waktu dia berjalan bersama-sama, dia sedang mendidik mereka, melatih mereka, memberikan contoh, mengajar mereka. Dia sedang transfer spirit kepada mereka, knowledge kepada mereka, semangat, keberanian ditransfer semuanya. Berjalan bersama-sama mendapatkan banyak hal. Kemudian bagaimana kita? Dan ketika saya tahu hal ini, prinsip ini, itu sebabnya dari sejak awal ketika saya mau mulai sebuah gereja baru di Tarakan, saya selalu pakai cara Yesus itu. Saya bawa jemaat ganti-gantian karena tidak bisa sekaligus ya. Jadi ganti-gantian. Walaupun dalam kota, saya bawa ini ada orang kerasukan setan, ini ada orang sakit. Saya call siapa yang bisa, siapa yang ikut, ayo ikut, jalan. Kalau dengan Pak. Jadi berjalan bersama adalah pola yang terbaik di dalam pelayanan. Melayani bersama-sama adalah pola terbaik. Karena banyak hal terjadi di situ. Kalau saudara punya sel group, berjalanlah bersama sel group saudara. Satu sel group itu satu tim. Bayangkan kalau tim ini ada 20-30 bergerak. Wow, impact-nya besar. Impact-nya besar sekali. Yang kedua, Yesus dengan murid-muridnya mengunjungi orang yang punya masalah. Selalu dia bertemu dengan orang yang punya masalah. Dunia ini penuh masalah. Kita pun punya masalah, tapi Yesus menolong kita. Jadi kita harus tolong juga orang lain. Kalau mau
mau cari orang yang tidak ada masalah di dunia ini, tidak ada, semua punya masalah. Yang kaya, yang miskin, semua punya masalah. Berarti di sekeliling kita ini, semua punya masalah mereka. Jadi ada saja peluang untuk menjangkau mereka, mengunjungi mereka. Ada alasan untuk menjangkau dan mengunjungi mereka. Alkitab mengatakan bahwa ada orang tertawa tapi dalam hati menangis. Saudara lihat orang-orang sekitar kita, teman kita, kolega kita, di tempat kerja, di tempat usaha, studi. Ada orang-orang kelihatan senyum-senyum, tertawa-tertawa, tapi sebenarnya tetap ada masalah yang bisa membuat mereka menangis. Selalu ada masalah dalam hidup ini. Nah, ini peluang bagi kita untuk mengunjungi, melayani mereka, saudara. Kalau kita tidak sampai kepada mereka, kita juga tidak tahu masalah mereka. Tapi waktu kita sampai kepada mereka, Yesus sampai ke Gerasa dan melihat ada satu orang, ternyata masalahnya besar sekali. Masalahnya adalah kerasukan setan, gila total, hilang ingatan, menakutkan bagi banyak orang. Tapi Yesus datang bawa murid-muridnya. Kita ketemu orang yang bermasalah. Yesus membawa murid-muridnya untuk ketemu orang-orang yang bermasalah. Sama-sama katakan, bermasalah. Jadi hidup ini memang harus ketemu orang yang bermasalah kalau mau berdampak. Kalau orang sudah serba ada, anggap aja istilahnya masalahnya terlalu sedikit karena dia serba ada mungkin, ya mungkin mereka nggak perlu kita. Tapi kita masih diperlukan oleh mereka yang punya masalah-masalah dan punya masalah berat. Jadi untuk berdampak dalam hidup ini, menjadi saksi Yesus, jangan menutup diri untuk ketemu dengan orang yang bermasalah. Memang itulah jalannya. Kalau mau berdampak, kita harus ketemu orang-orang yang membutuhkan pertolongan atau yang punya masalah. Saya bersyukur Tuhan membawa saya kepada banyak orang yang punya masalah dari dulu. Dan ada masalah-masalah yang berat-berat. Ada satu pria datang kepada saya, nangis-nangis. Bayangkan sampai pria nangis. Kenapa? Dia katakan, saya dapat istri saya selingkuh di kebun. Di kebun. Dan saya sudah siap tadi saya mau potong dua-duanya itu katanya. Tapi tiba-tiba ada suara berkata, jangan membunuh. Itu anggota gereja kami sekarang di kebun, di pedalaman sana. Masalah. Di dunia ini ada masalah yang beraneka ragam. Saudara bisa ketemu kalau saudara tanya orang, tanya temanmu, apa yang bisa saya doakan? Mungkin sebelum lagi dia bicara, khususnya wanita, langsung air mata dulu yang keluar. Kalau kita tanya, apa yang harus saya doakan, yang saya perlu doakan buat kamu? Mungkin dia akan menangis dulu baru dia cerita. Karena semua orang punya masalah. Yang belum menikah punya masalah, yang sudah menikah lebih banyak masalah. Katakan amin, ibu-ibu. Jadi Yesus membawa murid-muridnya selalu bertemu dengan orang yang bermasalah. Kerasukan setan lah, sakit lah. Lihat lagi kita pikir, semua orang bermasalah. Dan sampai hari ini Yesus juga memakai gerejanya untuk datang ke tengah manusia dunia yang bermasalah. Saya telah melihat banyak masalah di dunia ini, tapi saya tidak mau menjadi orang yang bermasalah. Katakan amin. Hati-hati saudara, jangan terlalu sering ketemu orang bermasalah, akhirnya saudara pun ikut bermasalah. Itu yang kita berkata, jagalah dirimu sementara kamu melayani orang lain. Karena saya sudah lihat ada orang-orang selalu berhadapan dengan masalah, selalu berhadapan dengan orang stres, akhirnya dia juga stres. Saya sudah lihat itu. Saya sudah lihat. Ada satu wanita, ini kisah sudah lama. Dia dibawa oleh salah satu anak dari sekolah kitab kami untuk dilayani. Ketemu saya dengan istri di satu ruangan. Kami katakan, ya, apa kabar? Apa yang mau didoakan? Dia langsung menangis terseduh-seduh, menangis sejadi-jadinya. Lalu dia bertanya, saya harus mulai dari mana, Pak? Dan saya, ini orang baru saya kenal. Kok tanya sama saya, ceritanya harus mulai dari mana? Ya saya tidak tahu jalan cerita hidupnya. Bayangkan begitu berat rasanya masalah hidupnya. Dia menangis lalu dia berkata, dari mana saya harus mulai, Pak? Kami kata tenang. Akhirnya dia bisa menenangkan diri dan dia mulai cerita ini tentang masalah sekarang. Dan kemungkinan kita bisa hadapi di hari-hari kemudian.
Dia bilang, saya Pak, papa saya pelaut. Papa saya suka mabuk-mabukan. Pulang dari kapal dia perkosa saya Pak. Saya sakit hati, saya benci. Bapak saya, dia katakan dulu, saya benci. Satu kali papa saya pulang dari kapal masuk ke rumah saya, tembak dia Pak. Dia jadi anak nakal, dia bisa dapatkan pistol entah dari mana. Dia dor Pak. Untuk bukan di sini, bukan di sini, di kaki sana. Bapaknya masuk rumah sakit, dia masuk penjara. Dia menjadi wanita panggilan di kemudian hari. Hancur hidupnya, masalah berat. Dan hari itu kami harus menenangkan dia dan mengajarkan bagaimana mengampuni orang yang bersalah. Tapi tidak semudah yang harus kami, tidak semudah ucapan kami mengampuni dalam kasus itu. Di dunia ini saudara akan bertemu dengan orang-orang, keluarga, teman kita yang punya masalah. Nah, Yesus membawa murid-muridnya ketemu dengan orang-orang yang punya masalah. Kenapa? Yang ketiga, karena kita punya solusi. Ketika Yesus berkunjung ke Gerasa, yang punya masalah berat ini adalah orang gila yang tinggal di kuburan, ganas, berbahaya. Yesus datang. Yesus memberi solusi. Solusinya bagaimana? Dia usir setan itu keluar. Keluar! Tinggalkan pria ini. Setan itu berkata, jangan usir kami. Jangan usir kami keluar dari wilayah ini. Lalu setan lihat ada babi-babi. Tahu babi? Kita makan dagingnya. Bukan babinya dimakan, dagingnya dimakan. Setan tertarik masuk dalam babi. Setan tertarik untuk pindah rumah. Setan menawarkan bagaimana, usirlah kami ke dalam babi supaya kami jangan keluar dari wilayah. Dia senang dengan daerah teritorinya. Dan dia katakan, keluar! Langsung rombongan setan ini terjun masuk ke dalam babi-babi. Babi-babi pun ketakutan kerasukan setan dan babi pun lari masuk ke dalam danau dan mati lemas. Babi pun gak mau terima setan. Jadi kalau ada manusia terima setan, lebih parah daripada babi. Ketika setan itu diusir, orang itu dapat solusi. Dia jadi waras, dia jadi sembuh. Itulah solusi. Mungkin kita tidak berhadapan dengan orang kerasukan setan, tapi kita akan berhadapan dengan orang masalah finansial, masalah hubungan suami istri, masalah orang anak dengan orang tua, ya. Masalah putus cinta, putus kabel. Ada banyak jenis masalah. Saudara punya solusi, tawarkan Yesus buat mereka. Tawarkan firman Allah kepada mereka, cerita tentang Yesus. Solusi bagi mereka. Ajak mereka berdoa menerima Yesus. Ajak mereka berdoa meminta pertolongan dalam nama Yesus. Solusi. Jadi kita punya solusi untuk dunia. Nah, ceritakan itu. Kalau saudara lihat tetangga, keluarga, diam-diam udah murung-murung tanya, ada apa? Apa yang bisa saya doakan? Saya mau dukung kamu dalam doa. Mungkin dia sudah keluar air mata, suamiku kasar. Doakan dia. Ajak dia doa terima Yesus. Kalau dia belum terima Yesus, ajak dia doa minta pertolongan Tuhan, solusi buat dia. Ibu mertua saya menjelang kematiannya baru dia terima Yesus. Kerasnya luar biasa karena dia penyembah berhala, penyembah setan dari Kalimantan. Ketika dia sudah sakit berat, dikeluarkan dari rumah sakit. Ketika saya mau ke gereja, dari Tarakan saya kunjungan ke kampung tempat dia dengan istri saya. Ketika saya mau ke gereja, saya tantang mama mertua saya itu. Saya bicara sama dia, Ma, mama mau saya doakan. Ma, dia duduk sadar di dinding, saya berlutut. Mama mau saya doakan. Tiba-tiba dia berkata, Mama mau percaya Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus. Mau. Nah, ini untungnya kalau orang sudah hampir-hampir game over. Biasanya apapun yang ditawarkan, mau. Kalau orang sudah hampir-hampir game, saudara tawarkanlah Yesus, biasanya mau. Tapi kalau dia masih kaya, sehat, itu apa Tuhan Yesus? Tanpa Yesus pun saya kaya. Saya pimpin dia doa terima Yesus. Itulah seumur hidupnya menjelang kematiannya. Dia doa terima Yesus. Saya pergi ke gereja. Sementara saya di gereja, Tuhan panggil dia. Saya pulang.
Mama mertua sudah dipanggil Tuhan, tapi saya bersyukur detik terakhir dia terima Tuhan Yesus. Ayah dan ibumu di rumah sana, jangan sampai dia lewat sebelum dia terima Yesus. Bicara kepada dia, Ma, Pak, mau terima Tuhan Yesus? Mau didoakan? Beritahu orang itu kesempatan yang terbaik, yang terpenting yang dia bisa miliki seumur hidupnya, menerima Yesus. Jangan sampai terlambat. Papa mertua saya datang dari kampung ke kota Tarakan, saya cerita tentang Yesus, saya tantang dia terima Yesus. Papa mertua saya terima Yesus, bahkan rokoknya pun lepas. Kemuliaan bagi Allah kita. Bayangkan, rokoknya pun lepas. Kemudian dia mulai berdoa, dia mulai bisa berpuasa. Ketika dia sakit menjelang akhir hidupnya, papa mertua saya dikelilingi oleh keluarga-keluarga yang datang. Papa mertua saya cerita tentang Yesus. Bayangkan itu dari penyembahan berhala. Dia bisa berubah luar biasa. Dia selalu ikut ibadah di kampung. Itu yang paling tertua yang masuk dalam gereja. Papa mertua saya. Oh saudara, jangan izinkan orang tuamu pergi sebelum terima Yesus. Cerita tentang Yesus kepada mereka. Mungkin saudara pikir, saya takut. Ada Yesus, jangan takut. Percaya kuasa Tuhan menyertai kita. Kemuliaan bagi Allah kita. Jadi ketika kita menawarkan Yesus kepada mereka, sebenarnya kita sedang menawarkan solusi. Beranikan diri kita untuk cerita tentang Yesus. Tantang mereka terima Yesus. Apalagi sini ada yang jago-jago sales. Siapa sini udah punya pengalaman jadi sales? Boleh ke tangan? Ya, pasti banyak nih. Apapun produknya. Saudara tahu sales ini sudah punya modal. Jadi kita kan bahkan mendesak sampai orang itu beli, walaupun dia tidak perlu. Kenapa beritakan Injil nggak jadi? Seharusnya sales itu lebih cepat beritakan Injil bagi orang Kristen. Katakan amin. Ada produk yang lebih hebat daripada semua produk di dunia ini. Yesus Kristus. Ceritakan Yesus kepada dunia. Ceritakan, itu yang terbaik di atas segala produk. Yesus itu adalah anak Allah yang datang dari sorga, menjelma, jadi manusia. Dialah jalan keselamatan, jalan kebenaran, jalan kehidupan. Kalau saudara pernah jadi sales, saudara akan bangga dengan produk saudara. Jangan lupa bangga akan Yesus Kristus. Kemudian bagi lagi. Cerita yang paling hebat di dunia bukan soal segala macam jenis produk yang lainnya. Yesus Kristus yang terbaik. Ceritakan, saudara sudah punya modal. Yesus adalah hidupmu. Ceritakan itu. Sampaikan itu. Kalau perlu mendesak. Cara mendesak ini. Mau mati masuk surga atau neraka? Saya tidak menggunakan jurus itu selalu. Tapi kalau saya lihat ada kemungkinan, saya katakan, you pikir ada orang sementara tidur nggak bangun-bangun. Kamu sebelum terlambat, jangan sampai kamu tidur lalu nggak bangun-bangun, kamu belum bisa menerima Yesus. Tantang mereka, saudara. Kalau hal-hal lain saja kita bisa tawarkan kepada mereka demi supaya mereka bisa membelinya. Yesus lebih dari segala sesuatu. Tantang mereka terima Yesus. Di depan para dukun-dukun penyembah berhala di daerah pedalaman Kalimantan. Jika orang itu bekerja, saya tanya, Yesus itu lebih hebat dari semua ilmu-ilmu setan yang saudara punya. Saya bicara terus terang. Yesus itu lebih hebat. Ganti semua yang lain. Ganti dengan Yesus. Terima Yesus. Ketika Roh Kudus itu bekerja, saya langsung beri tantangan. Itu acara pagi sampai siang. Dan yang hadir nenek-nenek tua yang penyembah berhala. Satu kampung penyembah berhala, saudara. Benda-benda keramat itu melimpah di sana. Yang namanya mabuk itu biasa di kampung itu. Narkoba pun sudah masuk, itu tahun 1999. Bayangkan, itu kampung agak terisolasi. Tapi ketika kami datang, orang lain juga bekerja di situ. Saya tantang 15 menit saya beri waktu, pulang ke rumah. Karena gereja di tempat kami pakai itu gereja denominasi lain. Itu pasti tengah-tengah. Itu kampung cukup besar. Dan di waktu 15 menit saya katakan, pulang, ambil semua berhala-berhala. Yang botol-botol, yang ikat kain-kain, ya, benda-benda kecil, benda keramat, bawa ke sini semua. 15 menit mereka keluar, ada puluhan orang mereka, mungkin ada sekitar 80-an orang.
Mereka keluar, mereka datang kembali, serahkan berhala-berhala. Taruh di sebelah sini. Baru disitulah pertama kali saya melihat berbagai jenis benda-benda keramat, dari kecil sampai yang agak besar. Saya tantang mereka terima Yesus. Tukar setan, ganti Tuhan Yesus, saya katakan. Dan roh Allah itu bekerja. Hari itu mereka ambil keputusan rame-rame, terima Yesus dan buang berhala. Saudara tahu, selesai kebaktian itu benda-benda keramat dibawa di luar gereja, di depan, lalu ambil minyak tanah. Dalam nama Yesus, setan kami bakar. Benda-benda keramat dihancurkan. Hari itu pembebasan luar biasa, malamnya KKR, pelepasan luar biasa, revival luar biasa. Kemudian malamnya itu mereka ada yang katakan, Pak, masih ada lagi Pak di rumah. Itu lebih besar Pak, itu di atap, di plafon-plafon, itu rumah-rumah setan masih ada Pak. Tim kami kerja Pak sampai pagi, dari malam sampai pagi. Besoknya lagi pagi, siang, malam, panen berhala selama kurang lebih 5 hari. Bayangkan itu saudara, semua ganti. Yang namanya setan ganti pakai kuasa Yesus, kemudian bagaimana kita. Akhirnya berdiri di gereja situ Pak, sampai hari ini berdiri di gereja. Nah, di beberapa tempat sama seperti itu. Kami menantang orang-orang, terima Yesus, tukar yang namanya setan ganti dengan Tuhan Yesus. Yang ilmu-ilmu setan ganti dengan Tuhan Yesus, karena hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan. Dan orang-orang menyerahkan benda-benda keramat mereka. Dukun-dukun berlutut dan minta didoakan. Bukan hanya di dalam gedung, saudara. Sampai di jalan-jalan tuh orang-orang minta didoakan. Dukun-dukun keluar. Kami tanya, dukunnya, ya Pak. Ada istilah limbat, ya, itu dukun. Kalau limbat yang pakai menari-nari, kalau saudara tahu di Kalimantan, dukun biasa menari-nari, itu panggil setan, itu limbat kalau di daerah kami. Kalau dukun ya, mungkin hanya baca-baca mantra dan lain sebagainya. Belum lagi yang punya benda-benda keramat. Itu ramai di Kalimantan Utara itu, penyerahan benda-benda keramat. Akhirnya berdirilah gereja-gereja baru. Dari satu gereja akhirnya menjadi 30 lebih gereja di Kalimantan untuk gereja kami saja. Kenapa? Kami menantang mereka. Hanya Yesus solusi bagi saudara. Yesus yang dapat menyelamatkan. Hanya Yesus yang bisa membawa kamu kepada kebenaran. Ganti yang namanya penyembahan berhala kepada penyembahan kepada Yesus. Saudara itu menantang. Mungkin kita tidak seperti itu semuanya. Cara kita bisa berbeda-beda, tetapi prinsipnya, solusi hidup ini adalah Yesus. Katakan amin. Dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, there is no salvation in any other, for there is no other name under heaven that given to the man by which we must be saved. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada kita yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya Yesus. Jadi tawarkan Yesus kepada keluarga saudara, kepada teman-teman. Hanya Yesus solusinya. Tepuk tangan bagi kita. Yang terakhir, orang gila di Gerasa, setelah dia dibebaskan, ada tugas yang diberikan. Setelah dia diberkati, ada tugas yang diberikan. Bukan sekedar sembuh, bukan sekedar berubah, tapi tugas yang diberikan apa? Yesus meminta orang yang mantan orang gila, yaitu menjadi saksi Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan. Dalam kisah di Gerasa dikatakan, ketika Yesus akan naik perahu dan menyeberang Danau Galilea, orang mantan gila ini berkata, Pak, saya mau ikut kemanapun kau pergi. Yesus katakan demikian, tidak perlu kamu ikut. Pulanglah ke kampungmu dan ceritakanlah, perhatikan, ceritakanlah kepada orang-orang di kampung bagaimana Allah telah mengasihani kamu. Kau dulu mantan orang gila kerasukan setan, kau sudah dibebaskan. Ceritakan itu. Jadi dia dapat mandat. Nah, banyak orang Kristen sudah diberkati Tuhan, nggak pernah cerita, saudara. Diam-diam aja. Sudah dapat kesaksian pengalaman hebat dengan Tuhan Yesus, nggak pernah cerita kepada orang lain, tutup mulut. Saudara kalah dengan mantan orang gila. Padahal kita diwaras semua. Sudah pernah didoakan oleh Pak Daniel misalnya, sakit lalu sembuh. Itu kan sudah modal itu. Modal yaitu pengalaman sakit disembuhkan. Itulah modal untuk cerita kepada temanmu, keluargamu. Bro, sister, brother, saya dulu ini sakit berat, tapi saya didoakan oleh hamba Tuhan, saya sembuh. Yesus menyembuhkan saya.
Maukah kamu juga terima Yesus? Cerita gitu saja saudara. Apa susahnya? Pengalaman kita dipulihkan, disembuhkan, diselamatkan, diampuni. Itulah modal untuk kita bercerita kepada semua keluarga kita, teman-teman kita, bagaimana Allah mengubah hidup kita. Saksi kepada dunia, Yesus pernah menolong kamu. Jangan tutup mulut sekarang. Cerita. Hidup kita harus berdampak. Hidup kita harus ada gunanya bagi orang lain. Dan modal itu sudah ada dalam diri kita. Kita punya Yesus, kita punya Roh Kudus, kita punya firman Allah, kita punya pengalaman. Cerita, saudara. Mereka perlu. Mereka juga punya masalah. Mereka cari solusi, belum ketemu. Dan solusi itu ada pada kita. Cerita. Kemanapun Yesus pergi, dia cerita. Dia tidak seperti pengkhotbah zaman sekarang ini. Poin 1, poin 2, pakai PowerPoint. Yesus tidak pakai begitu. Dia ceritanya. Cerita. Kebenaran disampaikan dalam metode bercerita. Musa pun menyampaikan kebenaran dengan cara bercerita. Itu sebabnya banyak kisah cerita-cerita dalam Alkitab. Tapi itu berdampak besar bagi kehidupan orang lain. Maukah saudara bercerita? Keluarga menunggumu. Jangan biarkan mereka pergi ke alam baka tanpa sempat terima Yesus. Jangan sampai terlambat, sebab ada orang meninggal tanpa sempat titip pesan. Tidur langsung berangkat. Salah satu pendeta yang terdampak daripada kisah temannya yang mati sementara tidur nggak bangun-bangun, saudara. Itu di Balikpapan. Dia cerita begini. Dia kerja di pengeboran minyak lepas pantai Balikpapan. Itu kalau pergi harus pakai helikopter. Saya pernah menggunakan helikopter ke tempat pengeboran. Nah, itu sebelum dia berangkat dari rig ke Balikpapan, itu karena waktunya off, libur. Temannya di rig itu mengatakan, ayo kita sarapan. Jadi sarapan. Tapi kita satu piring katanya. Kita sarapan satu piring. Dia heran. Aneh, gak pernah begini. Teman laki-laki kok ngajak makan satu piring, tapi dia ikutin. Jadi mereka dua makan satu piring. Setelah itu dia terbang ke Balikpapan, hanya hitungan menit. Dia tidak pernah menyangka itulah terakhir kali dia akan berbincang-bincang dengan temannya itu. Sebab apa, saudara? Temannya itu sementara dia berangkat, temannya meninggal tiba-tiba. Kalau dia dihubungi lewat radio, temanmu sudah meninggal, dia kembali. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Ayah dan ibumu bisa meninggal tiba-tiba. Sementara engkau berjalan kerja pulang, mungkin mama sudah meninggal, papa sudah dipanggil Tuhan. Kita tidak sempat beritakan tentang Yesus atau mengajak mereka. Jika mereka belum percaya, bisa terjadi. Sebelum itu terjadi, sebelum terlambat, sebelum mereka pergi tanpa mengenal Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, cepat ceritakan. Ajak mereka berdoa terima Yesus. Kalau dia masih menolak, it's okay. Yang penting saudara sudah sampaikan bahwa Yesus Juru Selamat. Ajak mereka ibadah, ajak mereka pergi ke gereja. Kalau mereka masih menolak, sabar saja. Yang penting dia ajak saudara. Ajak mereka. Sebab ada waktunya Tuhan panggil mereka, dan saudara tidak akan pernah sempat lagi cerita tentang Yesus Kristus. Ada satu pria, dia sementara tidur, dia tidak pernah bangun lagi. Itu terjadi. Jadi kita ini punya solusi. Ceritakan itu sebelum terlambat. Saya cerita tentang Yesus di mana ada kesempatan saya cerita. Karena Yesuslah solusi bagi hidup kita. Saya adalah saksi Yesus. Sama-sama katakan, saya adalah saksi Yesus. Saya harus cerita tentang Yesus. Di sini ada yang keluarganya belum terima Tuhan Yesus? Ada? Pasti ada. Suami mungkin. Sama suami, jangan ragu-ragu untuk cerita. Asal cerita dengan baik, dengan lembut, dia pasti mau dengar.
Sebelum suami itu dipanggil Tuhan, cerita, ajak dia, Pak, ayo kita ke gereja. Ada suami-suami, 1-2 kali diajak gak mau, tapi ketiga kali tetap datang juga. Kenapa? Ketika kita memperkatakan undangan itu, Roh Kudus bekerja. Jadi jangan segan-segan untuk mengajak mereka. Walaupun awalnya dia menolak, jangan putus asa. Ajak lagi, saudara. Pergi kepada mereka, ajak sebelum terlambat. Saya yakin malam ini kenapa saya ada di sini dan saya sampaikan ini karena ini berkaitan dengan hidup saudara, hidup keluarga. Katakan amin. Saudara, orang penting yang perlu sampaikan cerita ini tentang Yesus sebelum terlambat. Sebelum terlambat. Saya ingat, saudara, di gereja kami satu saat, sebentar saya bicara, tiba-tiba saya sampaikan apa yang ada dalam hati saya. Saya katakan, ini akan ada yang dipanggil Tuhan, saya bilang. Tiba-tiba keluar dari mulut saya, ini ada di antara kita yang akan dipanggil Tuhan, saya bilang. Beberapa hari kemudian, satu anggota kami kecelakaan. Dia bonceng anak saya itu pergi ke sekolah. Kecelakaan tidak terlalu berat sih, tapi langsung hitungan jam meninggal. Kalau saya katakan ini kepada saudara, saya yakin saudara harus cepat kasih tahu keluarga yang belum terima Yesus. Ajak mereka terima Yesus. Ajak mereka datang ibadah sebelum terlambat. Masa pandemi COVID-19 membuktikan kepada kita, orang bisa pergi tiba-tiba, keluarga bisa tiba-tiba pergi. Kita pikir kita masih akan ketemu dia, tiba-tiba dia masuk rumah sakit langsung game over, dia pergi. Sudah membuktikan kepada kita, jangan sampai terlambat. Saudara semua dipanggil untuk menjadi saksi Yesus. Kadang-kadang saudara sudah punya modal, ceritakanlah tentang Yesus. Haleluya, Roh Kudus bekerja. Dalam nama Yesus, Roh Kudus urapan, terima urapan Roh Kudus, terima kuasa Roh Kudus. Yang sudah mengimplementasikan kembali semangat penginjilan pada saat ini, di mana benar sekali bahwa kita memang selalu harus dimotivasi. Sebab kalau manusia tidak dimotivasi, selalu manusia suka lupa, apinya suka padam. Tapi ketika kita diingatkan kembali untuk memberitakan Injil dan bersaksi, ya, untuk kita bisa selalu melihat bagaimana ada jiwa-jiwa yang bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.